Allah
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, calon Bupati Kutai Timur Agenda Haji Mayunadi MSI berpasangan dengan Haji Lulu Pintu beserta tim dan rombongan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, yang teristimewa, yang kami banggakan, orang tua kami Haji Sayyid Abdallah Al-Khattami, yang pada malam hari ini kita berada di tempat ini untuk menyediakan tempat ini dalam rangka acara pada malam hari ini. Hadirin yang sama-sama berbahagia, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di hadapan para bapak-bapak dan ibu sekalian pada malam hari ini untuk saya membacakan pernyataan sikap Kudus Kuat Abdul 2020, pernyataan dan dukungan politik atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini atas nama seluruh tim pengurus, pendukung dan simpatisan Kudus Kuat Abdi 2020 beserta seluruh saya dan relawan Abdi, saya adalah relawan Jangkar Orima Independen menghadiri menyatakan suka mendukung, memberikan dukungan politik kepada Haji Mayunadi MSI dan Haji calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur pada Pilkada serentak 2020. Demikian pernyataan sikap dan dukungan politik ini kami buat sebagai upaya menyatukan kekuatan dalam upaya memenangkan pasangan calon sebagai pemenang yang maha akan datang. Manakala 24 September 2020 Covid Kuat Abdi ditandatangani oleh orang tua dari Haji Sayyid Abdallah Al-Khattami. Saksi perwakilan tim yang pertama adalah saudara Hasbullah, yang kedua saudara Haji Hermanda Ahmad Esa, tiga Haji Baharudin Hanan Esa, empat Rustam Effendi Lubis. Demikianlah pernyataan sikap pada malam hari. Mudah-mudahan pernyataan sikap ini adalah kita bisa sama-sama semua bisa kita ikatkan bersama-sama sehingga menyatukan visi dan memenangkan oleh Haji Mayunadi dan tentu menjadi bupati Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya, dibuka. Pak, mana? Pak.
telah memberikan rahmat hikmahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di kediaman saya, yang mana pada acara ini juga tidak lain tidak bukan membuat satu pernyataan dukungan kepada salah satu calon Bupati Kabupaten Kutai Timur, yaitu Dinda Mahinadi dan Adi Kentu. Bapak Ibu sekalian, khususnya pendukung abdi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menyampaikan niat kita untuk dapat ikut partisipasi dalam pilkada yang akan datang. Tetapi kita tidak boleh putus asa karena semua ini adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita boleh berniat, tetapi yang satu yang menentukan tidak menghendaki. Maka oleh karena itu kita tidak boleh absen untuk tidak memilih pemimpin kita. Kita harus memilih. Kita harus memilih demi Kabupaten Kutai Timur. Saya beserta tim abdi sebelum menunjuk Dinda Mahinadi sudah beberapa kali kita rapat. Siapa yang harus kita pilih? Siapa kira-kira yang bisa membangun Kabupaten Kutai Timur? Jadi dukungan ini bukan sembarang dukungan, melalui tahap demi tahap. Bukan berarti dia Dinda saya kasih dukungan, tidak, tetapi melalui proses yang panjang. Dan juga syukur alhamdulillah dia ini saya nyatakan beradab sedikit. Beradab dalam arti mau menemui kita, mau menemui kita untuk minta dukungan. Sementara yang lain minta dukungan tapi tidak ada datang kepada kita. Maka karena oleh itu salah satu pertimbangan kita itu. Kedua, ada 3 calon Bupati Kabupaten Kutai Timur. Yang satu tidak perlu disebut lagi, kita sudah tahu. Berhasil atau tidak berhasil dalam mengungkap kita sudah tahu. Yang satunya orang dari luar, walaupun secara kita Kutai. Kita cari orang di sini saja yang ingin membangun Kutai Timur. Mudah-mudahan kepercayaan ini yang kita berikan kepada Dinda Mahinadi betul-betul dipegang. Mudah-mudahan kita ini mempunyai adab. Dengan adab tadi dia bisa membangun kita semua. Kita tidak minta banyak. Masyarakat Kutai Timur tidak minta banyak. Masyarakat Kutai Timur minta macam apa seorang pemimpin bisa meningkatkan perekonomian kerakyatan, sehingga semua usaha masyarakat hidup seperti yang saya katakan berkali-kali. Ikan tidak busuk, sayur tidak busuk, dan sebagainya. Warung-warung hidup dan sebagainya. Semua usaha masyarakat hidup. Tetapi kenyataan ini yang sekarang ini semua kita lihat kita masih total. Mudah-mudahan pemilihan yang akan datang beliau ini betul-betul bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Saya juga berdoa kepada Dinda ini. Mudah-mudahan orang-orang saya yang ada di sini dilihat, lalu nanti pas jadi dimusuhi. Jangan. Saya berdoa jangan sampai terjadi begitu. Karena yang lalu begitu, bukan musuh, bahkan saya pun dan kawan-kawan tim dimusuhi. Padahal kami tidak pernah meminta proyek. Padahal kami tidak pernah meminta proyek. Tetapi kami dimusuhi. Tinggal seperti lempeng. Mati total. Nah, mudah-mudahan Dinda ini mengerti tentang kehidupan. Semacam apa caranya berbagi, bukan berbagi proyek, berbagi macam apa caranya dia bisa menjadi seorang pemimpin menghidupi rakyatnya. Kutai Timur dengan APBD yang besar. Tidak ada alasan seorang pemimpin tidak bisa membangun Kutai Timur. Tidak ada alasan. Kecuali direkayasa APBD itu. Direkayasa dimakan sendiri.
Tapi kalau betul-betul dibangun, jambatan itu terbangun, dengan minum terbangun, airport terbangun, dan sebagainya terbangun. Saya tidak mengusir dengan bina lagi. Beliau mengatakan semuanya sudah nanti saya sambutkan. Saya bilang kepada beliau, tolong bangun infrastruktur, terutama di daerah Bulu Mahakam. Di sana itu kesian masyarakatnya yang menuju ke Muara Mekah, Muara Ancol, Batu Ampak, Pelek, di situ luar biasa. Susah teman-teman, bangun infrastruktur ada. Nah, di Kutai Timur itu di Tengah-Tengah, di Kutai Timur seperti pelabuhan jadikan, airport jadikan, jembatan Batapan jadikan, jalan jadikan. Cari cara mencari hati masyarakat. Macam apa nanti pilkada keduanya, walaupun kamu tidak mau jadi bupati, tapi masyarakat yang mau nolongmu. Tapi jangan kalau kita mulai sekarang ngomong uang APBD digerogoti, nanti untuk bekal yang akan datang insya Allah akan dipenjara. Pasti dipenjara, buktinya sudah ada. Maka oleh karena itu, siapapun yang jadi bupati yang datang, contoh sudah ada. Contoh sudah ada. Jangan sampai contoh itu diambil, tapi ambil contoh yang baik. Kita bisa bernapas baik di rumah, tetapi kita tidak merasa puas-puas atau sengsara di dalam berjalan. Maka oleh karena itu, hati-hati menggunakan APBD untuk pembangunan rakyat yang lebih luas. Dan juga saya minta kepada beliau kumpulkan CS-nya semua yang ada perusahaan yang ada di Kutai Timur. Terbuka kepada masyarakat. Oh, 300 miliar misalnya. Itu luar biasa membangun di luar APBD. Jangan seperti sekarang APBD tertutup. Tidak saya tertutup tidak tahu berapa. Padahal luar biasa banyaknya itu. Dan juga saya minta tenaga lokal, investor lokal diperdayakan. Baik untuk proyek pemerintah maupun untuk perusahaan-perusahaan yang ada. Karena perusahaan sekarang ini banyak mengambil tenaga kerja dari luar. Padahal ini mungkin banyak, Jawa banyak, Panjang banyak, Dayak banyak, Kutai banyak. Cuma banyak. Tapi malah orang ambil tenaga kerja dari luar. Saya kalau jadi bupati, tapi hanya masih tidak ada. Saya akan tutup itu karena di Selangor dulu. Yang mengizinkan KPC dan kontraktor dan simen. Saya tutup. Nah, ini waktu 3 bulan, saya mau masyarakat 15.000, 15.000 sampai 20.000 yang hilang di sana itu terus tanya masyarakat 15.000 sampai 20.000 belanja ke pasar. Insya Allah tidak ada kita pada yang busuk. Dan banyak lagi permasalahan yang perlu dipilih. Jangan hanya memikir APBD, tapi di luar APBD pikirkan juga untuk menambah pemasukan bagi daerah ini. Saya sekian Gubernur Bina ini bisa memenang amanah, kita bisa ikut daerahnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus tuan rumah Akanda Sajid Abdalana Al-Hasani serta seluruh habaib yang ada pada malam hari ini yang saya muliakan para ulama tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan bersilaturahmi, apalagi khusus saya sangat gembira dapat kejutan dari kakak saya Sayyid Abdal Nanang yang telah memberikan surprise tadi berupa dukungan pada saya.
Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sekaligus berjanji akan melaksanakan semua harapan-harapan masyarakat disampaikan oleh kakak dan kakak. Sebelum lebih jauh malam hari ini ada baiknya kita kenal-kenalan, karena kita walaupun saling kenal, tapi insya Allah ke depan kita menyatu dalam sebuah kinerja, menyatu dalam sebuah gawe yang kemenangan. Ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri saya mohon diterima. Saya lah Mahim Nadi, calon Bupati Kabupaten Kuala Timur, berpasangan dengan Bapak Haji Lurus Kintu yang alhamdulillah tadi siang sudah mencabut nomor urut 1. Alhamdulillah. Itu menunjukkan mudah-mudahan nanti kita jadi pemenang pertama. Saya menyatakan salam dari Bapak Haji Lurus Kintu, pasangan wakil saya malam hari tidak bisa hadir di sini karena saya bagi tugas. Saya hadir di sini, beliau menghadiri majelis taklim, majelis Rasulullah di Jalan Haji Masjid. Jadi bagi tugas, alhamdulillah di sana jalan, sini jalan. Saya malam hari ini temani dengan ketua tim sus saya, Bung Nasruddin atau Umi, mohon berdiri. Ini ketua saya, tak banting handal, luar biasa. Karena dari merencanakan semua kegiatan sampai cari teknisnya dia semua. Saya tinggal sana sini bawa sambutan, bawa wajah-wajah manis saja. Saya juga temani sama Guru Ibrahim. Guru Ibrahim ini penasihat spiritual sekaligus saudara angkat saya. Ditemani juga oleh istri saya tercinta, mana tadi? Ini dia. Ada kan di belakang? Ada. Mohon berdiri saya. Oh iya. Ini istri saya, mohon diterima sebagai daripada keluarga di sini. Dan banyak tim yang lainnya di belakang ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, malam hari ini saya sangat berbangga bisa berkumpul di tempat ini, sebuah kehormatan yang sangat istimewa bagi saya. Saya diterima kakak Haji Abdul Senang. Untuk bahkan beliau telah menyampaikan dukungan kepada saya, sekaligus menggalang semua yang tergabung dalam abdi titik kuat bisa bersatu bersama pasangan makin. Saya tidak bisa berbuat banyak karena berdasarkan pengalaman beliau ini terluka. Kalau bahasa Inggrisnya wounded, terluka karena masa lalu. Telah mendukung orang tapi terabaikan, sehingga beliau kemarin berkata kepada saya, kamu main nanti jadi kalau beradab. Saya langsung tangkap kata-kata beliau, bahkan saya sama beliau bukan hanya saya usul, bahkan pada dulu bahkan sama beliau bukan saat saya butuh hormat pada beliau. Di setiap hari selalu dari dulu sampai sekarang saya selalu hormat pada beliau karena menurut sejarah, bahkan kakak saya Mahyudin juga beliau yang jadikan orang kakak saya Mahyudin. Oleh karena itulah bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya, dan manusia yang besar juga manusia yang bisa menghormati sejarahnya. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya, itulah moto saya. Bapak saya sederhana ini bukan hanya sekedar kakak bagi saya, cuman kalau kita ini kan apalagi sama seangkatan, sama-sama di Singagewe. Beliau orang pertama di Singagewe, saya angkatan ke-6 di Singagewe. Jadi sudah hirarki kekeluargaan sangat dekat. Jadi bukan hanya kakak-kakak, ini sudah kakak beneran, kakak bujur-bujuran. Makanya saya dari dulu kalau ketemu beliau bukan hanya karena butuh, dari dulu saya kalau ketemu beliau saya cium tangan karena senior, karena saya kakak oleh beliau. Bapak sekalian, apa yang menjadi harapan beliau tadi ke depan tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh lagi ada pengkhianatan politik ke depannya. Semua yang kita bicarakan saat ini harus mampu kita tepati ke depannya. Kalau tidak kita mampu karena keadaan,
karena perubahan ekonomi dan lain sebagainya, kita hentikan kembali apa yang hari ini kita jadi 10 dan 10 kita hentikan kembali nanti. Sehingga tidak ada diskomunikasi, tidak ada pengkhianatan kepada tokoh-tokoh dan pemimpinnya, tidak ada pengkhianatan kepada masyarakat dan pemimpinnya, tidak ada pengkhianatan kepada seluruh rakyat Kota Timur ini dari pemimpinnya. Oleh karena itulah, ke depan apa yang diarahkan beliau, peluang kita harus jadi. Biarlah yang dulu mereka melaksanakan kegiatan yang tidak ada selesai, insya Allah nanti main lagi yang menyelesaikan. Dan menyelesaikan itu butuh strategi. Kami didukung oleh 6 partai politik besar pendukung kami. Kami bisa mengambil anggaran dari kementerian. Kota Timur ini luasnya 35.747 km persegi. Kalau kita mengandalkan anggaran dari 3 triliun rupiah mampat Kota Timur terbangun, otomatis harus ada anggaran tambahan lainnya. Untuk pelabuhan kita tidak bisa mengandalkan dari APBD, tapi untuk pelabuhan kita harus lagi anggaran tambahan baru dari Kementerian Perhubungan untuk mencarikan pelabuhan Penyemukan. Untuk pertanian kita harus lagi Menteri Pertanian, supaya APBD kita betul-betul bisa diperuntukkan untuk masyarakat, untuk membangun jalanan, gang, jembatan, dan ke pedalaman yang harus dibangun. Jalan kelompok tani harus dibangun oleh APBD kita. Dan pengelolaannya juga harus yang betul-betul terukur, mengacu pada asas keadilan. Tidak boleh ada APBD untuk menguntungkan kelompok tertentu yang lainnya miskin. Tidak boleh ada yang lainnya satu kelompok tertentu yang memasuk APBD tapi ada kelompok lain bahkan tidak dibayar. Ada kontraktor hari ini bekerja sudah dibayar lunas, sementara ada hutang dari 3 tahun lalu belum dibayar sampai sekarang. Ini yang mau diperbaiki, Bapak sekalian. Oleh karena itulah harapan-harapan Kakanda, Syed Abdal ini harus kita laksanakan semuanya ke depan. Kota Timur harus berbenah, harus diperbaiki. Tapi yang terpenting, saya akan pastikan kita harus hapuskan KKN itu. Yang namanya korupsi yang harus betul-betul dihapuskan di Kota Timur. Korupsi dari sisi APBD tidak boleh ada APBD yang menguap. Anggarannya terlalu besar. Proyek-proyek PL 200 juta dengan modal hanya 50 juta sudah bisa selesai. Kalau menguap anggaran itu sehingga terbukti yang dikatakan beliau tadi sudah terjadi di Kabupaten Timur kita ini, KPK akhirnya masuk. Itu untuk korupsi. Kedepan tidak boleh ada korupsi. Dan RT sampai bupati tidak boleh ada korupsi di Kota Timur ini. Pertama, yang kedua korupsi. Tidak boleh ada lagi sogok menyogok. Perusahaan tidak boleh ada lagi menyogok pemerintahnya. Tidak boleh ada sogok menyogok kepada pemimpinnya. Oleh karena itulah, ke depan agar tenaga kerja tidak terserap dengan baik, maka saya bisa pastikan apabila ada perusahaan yang ingin membuka lowongan pekerjaan, yang terpenting adalah kita harus sepakat perusahaan itu harus betul-betul memberdayakan tenaga kerja lokal yang ada di sana. Saya paham, sangat paham apa yang dikatakan oleh kakak tadi, bahwa juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kita upayakan ke depan agar perusahaan-perusahaan yang membawa karyawan tinggal di mes-mes tertentu yang tidak jelas KTP-nya agar kita upayakan supaya kita berbaur dengan masyarakat supaya membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya ini memang menjadi inti. Saya maju sebagai calon bupati, saya berjanji tidak akan mencari kekayaan dalam jabatan saya. Karena saya tahu kalau saya mau jadi pengusaha, kalau saya mau jadi kaya, salah saya jadi bupati. Kalau mau jadi kaya harus jadi pengusaha saya. Karena apabila jadi bupati kaya maka itu uangnya rakyat. Saya jadi bupati betul-betul ingin mengabdi bagi masyarakat Kota Timur, ingin mewakafkan diri saya untuk kemajuan seluruh masyarakat Kota Timur. Karena saya mau mati masuk surga. Enggak mau mati neraka. Karena saya yakin pemimpin yang adil matinya bagi masuk surga. Dan saya yakin pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup matinya pasti masuk neraka. Kalau korup belum mati,
hari hidup aja udah terkena siksa. Neraka dunia. Jadi nggak sudah kena neraka dunia. Oleh karena itulah saya berjanji kepada kita semua tetap ini wajah-wajah yang ada ini saya sangat kenal. Bahkan sebelum juga dipanggil ke sini saya sudah kenal semuanya. Pak Lugi sudah kenal. Beliau sama kelas dulu waktu SD sampai SMP Mulai nol. Semua wajah-wajah di sini sudah kenal. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk melupakan saudara-saudara ini semua kalau kita sudah kenal nanti. Amin. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang kita kerjakan bersama-sama. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang kita kerjakan bersama-sama. Apa yang bisa kita nikmati nanti kalau kita menang kita nikmati pula bersama-sama. Amin. Bapak sekalian, kami bukan saja yang berbahagia karena dari kode-kode kayaknya misalnya sorry cukup dulu malam ini. Nanti kita lakukan lagi ada audiens bersama-sama kita. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.